Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila. Sahabat Santri Lasnu, kami Laskar Nusantara Jakarta Raya membuat video dan narasi dengan judul Apatisme Habib Keturunan Palsu Nabi, menghindar dari tanggung jawab sosial dalam perjuangan melawan penindasan. Di tengah penderitaan rakyat Yaman yang terus berlarut-larut, baik akibat konflik internal yang melanda negara itu, maupun penindasan eksternal yang dilakukan oleh kekuatan besar, sebuah pertanyaan besar muncul. Mengapa banyak kalangan yang mengklaim keturunan Nabi Muhammad SAW, terutama para habib, justru terkesan apatis terhadap perjuangan rakyat Yaman melawan penindasan tersebut? Lebih mengherankan lagi, banyak di antara mereka yang bahkan memilih untuk menghindar dari peran aktif dalam perjuangan sosial dan malah lebih fokus pada memperkuat status spiritual dan sosial mereka sendiri. Sepertinya, mereka lebih nyaman dengan privilegiasi identitas sebagai keturunan Nabi daripada menggunakan kedudukan mereka untuk mengangkat suara dan melawan ketidakadilan yang melanda tanah air mereka. Selanjutnya, kehidupan di Yaman, penindasan dari dalam dan luar. Yaman, negeri yang terperangkap dalam konflik berkepanjangan sejak masa kolonial hingga saat ini, telah menyaksikan penderitaan rakyatnya yang tak terbayangkan. Penindasan dari dalam, berupa ketidakadilan politik, ekonomi yang buruk, serta ketidakstabilan negara, telah menggerogoti hampir seluruh lapisan masyarakat Yaman. Di sisi lain, penindasan dari luar, berupa intervensi militer oleh negara-negara besar dan krisis kemanusiaan yang dipicu oleh blokade internasional, telah membawa negara ini ke jurang kehancuran. Namun, dalam situasi yang mencekam ini, banyak kalangan yang mengklaim sebagai keturunan Nabi justru terkesan menutup mata terhadap penderitaan rakyat. Habib-habib yang seharusnya menjadi teladan moral dan pemimpin spiritual malah lebih memilih untuk menjaga jarak dengan masalah sosial dan politik yang terjadi di Yaman. Mereka yang mengaku sebagai pewaris spiritual Nabi malah diam seribu bahasa. Apakah mereka terlalu sibuk dengan posisi mereka? Salah satu fenomena yang paling mencolok adalah fokus berlebihan pada pemeliharaan status mereka sebagai keturunan Nabi. Mereka memperkuat narasi keturunan sebagai dasar kekuatan spiritual dan sosial mereka, tanpa berupaya untuk menyentuh akar masalah yang dihadapi masyarakat Yaman. Dalam banyak kasus, mereka memilih untuk melarikan diri dari konflik dan penindasan dengan cara bermigrasi ke negara lain, seperti Indonesia dan negara-negara Asia Tenggara lainnya, sambil terus mempertahankan klaim keturunan Nabi yang mereka warisi tanpa bukti yang jelas. Lebih ironis lagi, meski mereka mendapatkan penghormatan besar karena identitas keturunan mereka, mereka tidak menunjukkan kontribusi nyata dalam memperbaiki kondisi rakyat Yaman yang tengah dilanda kesulitan. Sikap apatis ini semakin mencolok mengingat mereka seringkali dilihat sebagai simbol moral dan spiritual, namun enggan mengambil langkah konkret dalam menghadapi penindasan. Selanjutnya, apakah mereka tidak peduli dengan rakyat Yaman? Apakah mereka benar-benar tidak peduli dengan penderitaan rakyat Yaman? Atau, apakah mereka terjebak dalam kekayaan simbolik yang mereka peroleh melalui klaim keturunan Nabi yang membuat mereka enggan berhadapan dengan kenyataan pahit di lapangan? Rakyat Yaman yang terjebak dalam kesulitan hidup, yang kehilangan keluarga, rumah, dan masa depan mereka, seringkali bertanya-tanya, kemana perginya mereka yang mengaku keturunan Nabi? Mengapa mereka tidak muncul sebagai pelopor dalam perlawanan terhadap penjajahan dan penindasan yang melanda Yaman? Bukankah mereka, sebagai keturunan Nabi, semestinya menjadi garda terdepan dalam memerangi ketidakadilan? Namun kenyataannya, banyak di antara mereka yang lebih memilih untuk berdiam diri atau mencari kenyamanan di luar Yaman, terlepas dari gelombang penderitaan yang menimpa rakyat Yaman. Sikap apatis ini menciptakan kesenjangan besar antara klaim keturunan dan realitas sosial yang mereka hadapi. Apakah mereka benar-benar mewarisi semangat perjuangan Nabi Muhammad SAW yang selalu berdiri di garis depan dalam membela yang tertindas, ataukah mereka lebih mementingkan keamanan dan status sosial mereka sendiri? Selanjutnya, motif sosial dan politik yang terselubung. Mungkin ada motif tersembunyi di balik sikap mereka yang tampak apatis. Bagi sebagian kalangan habib,
mempertahankan identitas keturunan yang mereka klaim bisa menjadi alat untuk mendapatkan keuntungan politik atau ekonomi, baik dalam bentuk dukungan dari kelompok tertentu maupun peluang bisnis yang menguntungkan. Namun, ini justru semakin memperburuk citra mereka di mata rakyat Yaman, yang semakin sadar akan ketidakberdayaan para pemimpin spiritual dalam menghadapi penindasan yang mereka alami. Beberapa kelompok Habib bahkan terlibat dalam politik praktis yang justru lebih menonjolkan kekuatan politik luar negeri atau kekuatan internal kelompok mereka sendiri, alih-alih berfokus pada pembebasan Yaman dari cengkeraman penindasan. Pemanfaatan klaim keturunan untuk tujuan kekuasaan politik ini semakin memperlihatkan distansi mereka dari perjuangan hakiki untuk kemerdekaan dan keadilan sosial. Kesimpulan, melepas klaim palsu untuk mewujudkan tanggung jawab sosial. Sudah saatnya untuk melepaskan klaim palsu tentang keturunan Nabi dan bertanggung jawab atas kondisi sosial dan politik yang melanda Yaman. Para Habib seharusnya lebih sadar akan peran moral mereka dalam memperbaiki nasib rakyat, bukan terjebak dalam kemewahan status sosial yang tidak berdasar. Mereka harus berhenti menganggap diri mereka sebagai sosok yang lebih tinggi dari orang lain hanya karena klaim keturunan, dan mulai mengambil tindakan nyata untuk berjuang bersama rakyat Yaman. Oh no! Jika mereka benar-benar mewarisi semangat Nabi Muhammad SAW, maka seharusnya mereka menjadi garda terdepan dalam memperjuangkan keadilan, melawan penindasan, dan membela yang lemah, bukan sekadar mempertahankan status sebagai keturunan Nabi untuk meraup keuntungan duniawi. Kewajiban moral dan sosial yang mereka miliki jauh lebih besar daripada sekadar mempertahankan gelar semu yang mereka warisi. Jika tidak, mereka hanya akan menjadi bagian dari masalah yang memperparah penderitaan rakyat Yaman, bukan bagian dari solusi. Laskar Nusantara Jakarta Raya.